Jumpa lagi sahabat muda, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara raja-raja yang meneruskan dinasti Nisan yang merupakan keturunan Nabi Nuh di Nusantara. Nah, sementara ini sahabat muda kita berfokus pada peninggalan di Candi Sukuh pada prasasti Siput. Kita tidak menggunakan data yang lain, misalnya gunungan. Di situ juga ada data-data yang terkait dengan keturunan Raja Nuh, karena untuk sementara ini wayang masih dianggap sebagai hal yang fiktif dan bukan terkait dengan kebudayaan Nusantara purba. Nah, oleh karena itu kita sementara ini menggunakan fakta-fakta yang ada di Candi Sukuh. Ya, biasa bersama Pak Dimaman kita akan membahas Nabi Nuh, tentang beliau membangun Bukit Gulgul untuk pertapaan di Patirana dan juga Bukit Patirana yang digunakan untuk masa pertapaan di masa tua. Sahabat muda, di Bukit Waringin Tapung sebelah kiri Bukit Gulgul, kalau kita perhatikan di tebingnya terdapat simbol-simbol yang menggambarkan dinasti Nisan, dan ini patut kita cermati. Nah, di tengahnya terdapat Bukit Gulgul yang merupakan pusat bangunan piramida pertapaan. Nah, di sebelah kanannya terlihat puncak Gunung Saeng yang menggambarkan kuda terbang sebagai gambaran dari Raja Sis, leluhur Nabi Nuh. Kemudian bersambungan dengan itu terdapat Bumbung Naga dan Bukit Ikan Sidat atau ikan naga. Nah, Nabi Nuh mendirikan dinasti Nisan di Bondowoso yang ditandai prasasti batu nisan di Pekauman. Sahabat muda, pembicaraan kita tentang raja-raja penguasa dinasti Nisan masih terkait dengan Bukit Patirana di Bondowoso, Jawa Timur, dan nanti terhubung dengan peninggalan-peninggalan yang ada di lereng Lawu, utamanya di sisi barat yang berupa Candi Sukuh, khususnya pada prasasti Siput yang akan kita bicarakan berikut ini secara detail. Sahabat muda, pada prasasti Siput Candi Sukuh terdapat simbol-simbol berupa satwa yang menggambarkan raja-raja penerus Nabi Nuh dalam dinasti Nisan. Nah, sementara ini kita menggunakan artefak berupa percandian karena artefak yang lain, misalnya gunungan, masih belum bisa berterima karena dianggap sebagai hal yang fiktif. Sahabat muda, raja yang pertama adalah Raja Kera Putih yang disimbolkan sebagai kerang siput. Nah, Raja Kera Putih juga digambarkan di dalam relief Borobudur yang berada di anjungan kapal. Nah, di situ kalau kita fokus pada gambar itu terdapat gambar kera yang menandakan tangannya mengepal angkar, itu sebagai simbol dari Resi Mayangkara, atau dalam pewayangan disebut Raja Anoman si Kera Putih. Pada masa tuanya, Raja Kera Putih disebut sebagai Resi Birguh yang disimbolkan sebagai burung hantu atau burung burgu. Nah, peninggalan itu ada di Bukit Patirono dan juga di peninggalan Pekauman, Bondowoso. Nah, ini sebagai penguasa yang pertama dari dinasti Nisan sekaligus pendirinya. Pemerintahan Raja Nuh dilanjutkan oleh Menak Anggada yang disimbolkan sebagai Mina Anggadawa, yaitu ikan sidat yang badannya panjang. Nah, hal serupa juga terdapat di situs Tanah Ulan yang digambarkan batu kepala ikan sidat yang kalau kita detail pada batu kepala ikan sidat itu terdapat huruf kuno yang berbunyi Nisana. Nah, kata Nisana ini sebagai penegasan bahwa Raja Menak Anggada adalah penerus dinasti Nisan yang melanjutkan pemerintahan Raja Nuh. Nah,
sebelum melanjutkan pemerintahan, Minangkata juga sebagai patihnya. Pemimpin atau raja yang ketiga adalah Menak Sugriwa yang disimbolkan sebagai Minayaksa atau Minasuri-Gruwa. Nah, di situs Pekauman digambarkan sebagai keranda batu yang terbelah atau gruwah yang sebenarnya itu bisa dibaca sebagai Sugriwa, sehingga perlambangan itu bisa dibaca Keradatu Sugriwa. Nah, ini sebenarnya simbol-simbol yang patut dan bisa kita cermati untuk memahami dinasti Nisan. Raja yang keempat adalah Minasura, Minatarabasa atau juga disebut sebagai Minabaya. Nah, di Bukit Gulgul ini ditandai dengan batu Minasura. Nah, peninggalan yang lain juga terdapat di Goa Akbar atau Goa Agung di Tuban yang digambarkan sebagai ikan merah, yang ini sering menimbulkan salah paham, yaitu cerita tentang Minak Jingga sang pemberontak, walaupun itu tafsir yang sebenarnya belum tentu benar. Sahabat muda, raja yang kelima adalah Menak Subali yang digambarkan sebagai Lang Yaksa atau Langsung Sang Bali. Langsung Sang Bali itu artinya disimbolkan sebagai kelelawar karena tidur terbalik. Keberadaan Raja Subali juga ditandai bangunan berupa keranda batu Sungsang Bali yang berada di situs Pekauman Bondowoso. Nah, keranda batu yang tertata Sungsang Bali itu sebenarnya adalah sebuah wangsalan atau teka-teki yang menandakan adanya Keradatu Subali. Keberadaan Raja Subali di Bukit Gulgul ditandai dengan batu Minakata atau Minasungsang yang sebenarnya merujuk pada ikan wader yang suka nyungsang pada waktu menurut air itu ya. Nah, itu simbol dari Subali. Sahabat muda, keberadaan Raja Subali juga ditandai batu kepala elang raksasa yang sebenarnya menandai Menak Subali di puncak Rengganis Argopuro. Keberadaan Raja Menak Jingga dan Menak Subali ditandai batu Minasura dan Minakata di puncak Rengganis Argopuro. Sahabat muda, bukti serupa juga terdapat pada batu Minasura dan Minakata yang ada di Kemunung Lor, Tlogosari, Bondowoso. Sahabat muda, raja keenam adalah Raja Minatrabasa. Minatrabasa sebenarnya adalah Raja Menak Subali. Nah, dia didampingi Patih Anila berkuasa 2 kali yang ditandai dengan tangannya 4. Ini pertanda bahwa beliau naik takhta 2 kali. Keberadaan Patih Anila juga ditandai batu kerang berwarna nila dengan gambar wajah kera di daerah Tlogosari. Nah, batu kerang berwarna nila ini sebagai simbol Patih Kera Anila. Nah, hal serupa Patih Anila juga ditandai keranda batu bergambar ikan nila di situs Pekauman Bondowoso. Nah, sahabat muda, keberadaan Patih Anila juga ditandai batu Minanila berwarna ungu di puncak Rengganis Argopuro di wilayah Probolinggo. Nah, ini tanda-tanda bahwa Patih Keranila juga ditandai berbagai situs purba di Gunung Argopuro. Sahabat muda, setelah pemerintahan Raja Subali 2 kali dan didampingi oleh Patih Anila, sepertinya dinasti Nuh dari jalur utama ini terputus. Nah, ini digambarkan pada tebing di Bukit Tanah Merah yang terputus. Nah, kemungkinan besar dilanjutkan oleh cabang dinasti Nisan yang lain yang digambarkan sebagai Bukit Angsa yang mengecil di sisi kanan. Jadi ini ditafsirkan sebagai dinasti Nisan pada cabang yang lain. Raja dinasti Nisan yang ketujuh adalah Raja Angsa Nisan sebagai simbol Raja Daud yang didampingi oleh Raja Naga Nisan. Nah, Raja Daud itu di wilayah Pacitan
disimbolkan di dalam Gunung Lanang Punjung yang menggambarkan kepala angsa. Sedangkan di situs Gunung Padang Cianjur itu digambarkan sebagai angsa terbang. Sahabat muda, di prasasti Batu Sibut ada penggambaran seorang dewi dan raksasa yang berebut mangsa. Ini penggambaran bahwa Dewi Uma dan Bathara Kala Mangsa ini merupakan gambaran dari istri Raja Nuh dan putranya yang wafat dalam tragedi Nuh. Nah, dalam Al-Quran diceritakan bahwa istrinya itu beserta anaknya sebenarnya sudah diajak naik perahu, tetapi beliaunya menolak karena menurut beliau bisa selamat dengan naik gunung. Nah, ini penggambaran wafatnya istri Raja Nuh dan putranya yang sebenarnya sudah pada bagian awal-awal. Jadi sebenarnya ini generasi awal dari dinasti Nisan tetapi telah wafat. Sahabat muda, Dewi Uma dan Bathara Kala Mangsa wafat dalam tragedi Nuh karena tidak mau ikut naik perahu Nabi Nuh. Nah, 1000 harinya ditandai Candi Sewu yang dikenal sebagai cerita Joko Bandung Bondowoso Roro Jonggrang. Nah, dari sini dapat kita pahami ada 7 generasi dari Nabi Nuh, tetapi generasi yang ke-8 telah wafat, sehingga utuhnya ada 7 generasi yang bisa bertahan dengan tragedi Nuh. Nah, sahabat muda, prasasti Siput memuat keberadaan Raja Kera Siput atau Kera Putih, Kera Anggadawa atau Kera Anggada, Minasura atau Kera Sugriwa, Minakata Sungsang Bali atau Kera Subali, Minatarabasa atau Menak Subali, dan Patih Anila. Raja Angsa atau Raja Dawud dengan patihnya Nagawarunisan. Ratu Dewi Uma dan putranya Dewa Kala Mangsa telah wafat dalam tragedi air bah atau tragedi Nuh. Nah, sahabat muda, pada zaman Nisan berkembang aksara purba seperti ini dengan ciri khas huruf Sa itu ada gambar mata dengan manik matanya. Nah, sahabat muda, dalam perkembangan selanjutnya dinasti Nisan berakhir pada periode Raja Angsa dengan Patih Nagawarunisan. Zaman berganti ke tahun Sura dan Raja Dawud dilanjutkan oleh Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Nah, sahabat muda, keberadaan Raja Sulaiman ditandai tebing Garuda di Bukit Sonor Laringjen di wilayah Bondowoso, Jawa Timur, yang pada permukaan relief itu terdapat aksara Sulaimana. Nah, demikian sahabat muda dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.